Perkenalkan, nama saya Fernis Triadi Deli. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya semester 5 dan saya prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik, saat ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang teologi sistematika 4 tentang angelologi. Kata angelologi berasal dari dua istilah Yunani, yaitu angelos yang berarti utusan atau malaikat, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi kedua kata tersebut digabung menjadi satu pengertian, yaitu ilmu atau pengetahuan yang mempelajari tentang malaikat. Jadi malaikat ini adalah makhluk rohani yang diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan berbagai tugas yang menyelidiki asal-usul, sifat, tugas, dan peran malaikat dalam Alkitab. Jadi di dalam angelologi ada beberapa konsep penting dalam angelologi tersebut. Yang pertama yaitu penciptaan malaikat. Malaikat adalah makhluk rohani yang diciptakan oleh Allah. Berbeda dengan manusia yang diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Itu bisa kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Mereka tidak terikat oleh tubuh fisik seperti manusia. Namun mereka memiliki kecerdasan dan kehendak bebas. Alkitab tidak menyebutkan secara jelas kapan malaikat diciptakan. Tetapi yang berpendapat bahwa penciptaan malaikat terjadi sebelum penciptaan dunia fisik. Yang kedua yaitu sifat dan natur malaikat. Yang pertama, rohani. Malaikat adalah makhluk rohani yang tidak memiliki tubuh fisik. Bisa kita lihat di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14. Yang kedua, kuat dan berkuasa. Malaikat yang seringkali digambarkan sebagai makhluk yang kuat dan mereka memiliki kemampuan yang luar biasa. Mazmur pasal 103 ayat 20. Yang ketiga yaitu mulia. Mereka memiliki kedudukan yang tinggi dalam penciptaan. Namun mereka tidak memiliki status yang lebih tinggi dari Allah. Bisa kita lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 30. Yang keempat yaitu moral. Malaikat memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk memilih antara kebaikan dan kejahatan. Ada malaikat yang setia pada Tuhan dan ada yang jatuh dalam pemberontakan seperti iblis dan malaikat-malaikat yang mengikutinya. Yang ketiga yaitu jenis-jenis malaikat. Yang pertama, serafim. Malaikat yang disebutkan dalam Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 3, mereka berdiri di sekitar tahta Allah, memuji dan memuliakannya. Yang kedua, kerubim. Malaikat yang sering digambarkan sebagai penjaga atau yang melambangkan kedekatan dengan Allah. Seperti di dalam Kejadian pasal 3 ayat 24 dan Yehezekiel pasal 10. Yang ketiga dari jenis-jenis malaikat yaitu malaikat Tuhan. Dalam beberapa bagian Alkitab ada penyebutan tentang malaikat Tuhan yang seringkali dianggap sebagai manifestasi langsung dari Tuhan sendiri. Meskipun ini bisa berbeda interpretasinya. Yang keempat yaitu malaikat jatuh atau iblis dan pengikutnya. Malaikat yang memberontak terhadap Tuhan dan dipimpin oleh iblis yang sekarang dikenal sebagai setan. Yang keempat yaitu tugas malaikat. Malaikat memiliki beberapa tugas dalam rencana Allah, seperti
Yang pertama, membawa wahyu Allah. Malaikat menyampaikan pesan dari Tuhan kepada manusia, seperti yang dilakukan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Yang kedua, pelindung dan pembimbing. Malaikat dapat berfungsi sebagai pelindung pribadi atau kelompok, seperti yang tercatat dalam Mazmur pasal 91 ayat 11 dan Wahyu. Yang ketiga yaitu menjadi utusan perang rohani. Dalam beberapa bagian Alkitab, malaikat terlibat dalam peperangan rohani, seperti yang digambarkan dalam Daniel pasal 10 ayat 13. Dan yang kelima yaitu malaikat dalam perang rohani. Dalam teologi Kristen, ada konsep tentang perang rohani, di mana malaikat berperan dalam melawan kuasa gelap. Setan dan malaikat jahat berusaha untuk menggagalkan rencana Allah. Sementara malaikat yang setia kepada Tuhan yang berjuang untuk menjaga keselamatan umat manusia. Yang keenam yaitu malaikat dan keselamatan manusia. Meskipun malaikat memiliki banyak tugas, mereka tidak terlibat langsung dalam proses keselamatan manusia. Itu adalah pekerjaan Yesus Kristus semata. Seperti yang diajarkan dalam Injil, malaikat sering hadir konteks keselamatan, namun mereka tidak dapat menyelamatkan manusia. Dan yang ketujuh yaitu malaikat dalam kehidupan Kristen. Dalam banyak denominasi Kristen, malaikat dianggap sebagai pembawa berkat dan perlindungan, namun tidak dipuja. Sebagai umat Kristen, seharusnya kita hanya menyembah Allah saja, meskipun kita menghormati peran malaikat dalam menjalankan tugas-tugas ilahi. Di dalam Angelologi ada dijelaskan tentang keberadaan malaikat. Keberadaan malaikat dalam teologi Kristen itu bukanlah hal yang terpisah dari penciptaan dan kehendak Allah, melainkan mereka diciptakan untuk tujuan tertentu dalam kerangka besar rencana ilahi. Keberadaan malaikat dimulai dengan penciptaan mereka oleh Allah. Malaikat adalah makhluk rohani yang diciptakan oleh Allah sebelum penciptaan dunia fisik. Meskipun Alkitab tidak menyebutkan secara spesifik kapan malaikat diciptakan, tetapi banyak ahli teologi berpendapat bahwa mereka ada sejak awal penciptaan alam semesta. Bisa kita lihat di dalam kitab Ayub pasal 38 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Ketika Allah menciptakan bumi, malaikat disebutkan menyaksikan dengan bersorak-sorai, yang menunjukkan bahwa mereka sudah ada sejak penciptaan awal. Malaikat diciptakan dengan tujuan tertentu, yaitu untuk memuliakan Allah dan untuk melayaninya dalam menyelesaikan rencananya di dunia ini. Mereka adalah makhluk rohani yang tidak terikat oleh tubuh fisik, dan mereka memiliki kebebasan untuk memilih kebaikan atau kejahatan. Sebagian malaikat tetap setia pada Tuhan, sementara sebagian lainnya jatuh dalam pemberontakan. Keberadaan malaikat yaitu alam rohani dan keberadaan malaikat. Malaikat tidak hidup dalam dunia fisik, tetapi berada dalam alam rohani. Mereka tidak tampak oleh mata manusia, tetapi keberadaan mereka nyata dalam cara mereka berinteraksi dengan dunia manusia. Bisa kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 12.
disebutkan bahwa orang percaya berperang untuk melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa dan kuasa-kuasa, melawan penguasa-penguasa dunia ini, melawan roh-roh jahat di udara, yang mengindikasikan adanya realitas rohani, di mana malaikat dan roh-roh jahat termasuk setan. Keberadaan malaikat dalam teologi Kristen menunjukkan adanya dunia dimensi di dunia ini, yaitu dunia fisik yang kita alami dan dunia yang tidak tampak. Meskipun dunia ini tersembunyi dari penglihatan manusia, Alkitab mengungkapkan bahwa dunia ini sangat nyata dan penting bagi Allah. Malaikat diutus oleh Allah. Keberadaan malaikat berkaitan erat dengan tugas mereka sebagai utusan Allah. Dalam banyak bagian Alkitab, malaikat berfungsi sebagai pembawa pesan Allah kepada umat manusia. Misalnya, malaikat Gabriel menyampaikan berita kelahiran Yesus Kristus kepada Maria. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Malaikat juga mengungkapkan wahyu Allah dalam berbagai peristiwa dan dalam sejarah keselamatan. Seperti ketika malaikat memberi petunjuk kepada gembala-gembala yang melihat kelahiran Yesus. Keberadaan malaikat dalam konteks ini menegaskan bahwa mereka tidak hanya ada sebagai makhluk terpisah, tetapi mereka memiliki peran penting dalam rencana keselamatan bagi umat manusia. Jadi, kesimpulan di dalam keberadaan malaikat ini yaitu malaikat adalah makhluk rohani yang diciptakan oleh Allah untuk tujuan yang jelas. Mereka ada untuk melayani Allah, melaksanakan rencananya, dan membawa wahyu, memberikan perlindungan, dan terlibat dalam perang rohani. Meskipun tidak tampak oleh manusia, mereka memainkan peran penting dalam dunia rohani yang lebih besar. Namun mereka tidak boleh disembah. Yang menjadi fokus utama kita yaitu harus tetap kepada Tuhan. Tuhan sebagai pencipta, kita sebagai umat Kristen. Bagian C yaitu asal mula malaikat. Asal mula malaikat dalam teologi Kristen merujuk pada penciptaan mereka oleh Allah. Meskipun Alkitab tidak memberikan detail yang sangat spesifik tentang kapan dan bagaimana malaikat diciptakan, tetapi ada beberapa konsep penting yang dapat kita pelajari dari ajaran Alkitab mengenai asal mula malaikat. Yang pertama yaitu penciptaan malaikat oleh Allah. Malaikat adalah makhluk rohani yang diciptakan oleh Allah, dan mereka memiliki tujuan tertentu dalam rencananya. Alkitab tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang waktu penciptaan malaikat. Tetapi di dalam Ayub pasal 38 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7, ketika Allah berbicara kepada Ayub tentang penciptaan bumi, Allah menyebutkan bahwa anak-anak Allah yang diartikan sebagai malaikat bersorak-sorai ketika dasar bumi dibentuk. Jadi ayat ini sering dianggap sebagai petunjuk bahwa malaikat sudah ada sebelum penciptaan dunia fisik. Malaikat sebagai makhluk rohani. Malaikat adalah makhluk rohani yang tidak terikat pada dunia fisik. Mereka tidak memiliki tubuh fisik seperti manusia atau makhluk lainnya. Di dalam Ibrani pasal 1 ayat 14, malaikat dijelaskan sebagai roh-roh yang melayani
yang dikirim untuk melayani orang-orang yang akan mewarisi keselamatan. Oleh karena itu, malaikat adalah ciptaan yang berbentuk rohani, bukan fisik. Keberadaan malaikat dalam dunia rohani ini menunjukkan bahwa mereka memiliki peran penting dalam rencana Allah yang melibatkan lebih dari sekadar dunia fisik yang kita lihat. Jadi malaikat berfungsi di alam rohani, di mana mereka bertindak atas kehendak Allah untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, baik itu menyampaikan wahyu, memberikan perlindungan, atau terlibat dalam perang rohani. Jadi, asal mula malaikat dalam teologi Kristen itu mencakup penciptaan mereka oleh Allah sendiri sebagai makhluk rohani. Sebelum penciptaan dunia fisik, meskipun Alkitab tidak memberikan rincian waktu yang tepat, tetapi ada beberapa ayat yang berkaitan tentang asal mula malaikat ini. Jadi, malaikat diciptakan oleh Allah sendiri melalui Kristus untuk tujuan yang mulia, yaitu melayani Allah dan menjalankan kehendak-Nya. Jadi, sebagian malaikat memilih untuk memberontak. Malaikat yang telah memberontak terhadap Allah, itu mereka dipimpin oleh Lucifer, yang kemudian dikenal sebagai iblis, yang membawa terjadinya perpecahan dalam kerajaan malaikat. Meskipun demikian, banyak malaikat tetap setia pada Tuhan dan melaksanakan tugas mereka dalam rencana keselamatan. Keberadaan malaikat merupakan bagian penting dari realitas rohani yang ada di sekitar kita, yang bekerja sesuai dengan kehendak Allah dalam rencananya. Yaitu natur dan atribut malaikat. Yang pertama, malaikat adalah keberadaan yang bersifat roh. Sudah jelas bahwa malaikat ini kita tidak bisa melihat, tapi malaikat itu bersifat seperti roh. Dan yang kedua, malaikat adalah makhluk ciptaan. Ya, saya sudah membahas dari awal bahwa malaikat ini diciptakan oleh Allah sendiri dengan tujuan tertentu untuk melaksanakan tugas dan rencana Allah tertentu. Jadi natur malaikat ini yaitu mereka sebagai makhluk cerdas dan memiliki kehendak bebas. Malaikat adalah makhluk yang cerdas. Mereka memiliki pengetahuan dan dapat membuat keputusan. Sama seperti manusia, mereka juga memiliki kehendak bebas untuk memilih untuk menaati Allah atau memberontak terhadapnya. Jadi hal ini tercermin dalam pemberontakan roh Lucifer yang menjadi iblis dan malaikat-malaikat yang mengikutinya, yang memilih untuk memberontak melawan Allah. Dan yang berikutnya yaitu makhluk tidak terbatas ruang dan waktu. Karena malaikat adalah makhluk rohani, mereka tidak terikat oleh hukum alam fisik yang membatasi manusia. Mereka dapat hadir di banyak tempat sekaligus. Misalnya, malaikat yang datang kepada gembala-gembala pada malam kelahiran Yesus. Dan mereka juga dapat berinteraksi dengan dunia fisik tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu seperti manusia. Berikut yaitu malaikat tidak menikah. Malaikat tidak memiliki kebutuhan atau dorongan untuk menikah untuk menghasilkan keturunan.
Itu bisa kita lihat di dalam Matius pasal 22 ayat 30. Yesus mengajarkan bahwa dalam kehidupan surgawi orang tidak menikah atau diberi nikah. Dan dunia ini berlaku juga untuk malaikat. Jadi hal ini menunjukkan bahwa malaikat tidak menjalani kehidupan seperti manusia dalam aspek keluarga dan atau prokreasi. Jadi di dalam natur malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Jadi ketika Allah menciptakan malaikat ini, Dia menciptakan secara serentak dan belum terhitung jumlah berapa malaikat yang telah diciptakan oleh Allah. Dan malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Jadi atribut malaikat yang pertama yaitu memiliki kekuatan. Malaikat sering digambarkan sebagai makhluk yang sangat kuat. Mereka memiliki kekuatan fisik dan rohani yang luar biasa. Malaikat disebut sebagai yang kuat, yang melakukan perkataannya, yang menunjukkan kemampuan mereka untuk melakukan kehendak Allah dengan penuh kuasa. Jadi malaikat dapat melakukan tugas-tugas besar dan spektakuler, termasuk membebaskan orang dari penjara. Itu bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayatnya yang ke-7. Atau menghancurkan kota, seperti yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Itu Kejadian pasal 19 ayat 13. Atribut malaikat yaitu kesucian dan kemuliaan. Malaikat di dalam makhluk yang suci dan mulia, karena mereka diciptakan untuk kemuliaan Allah. Mereka hidup dalam hadirat Allah dan menyembahnya sepanjang waktu. Yesaya pasal 6 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Serafim yang ada di sekitar takhta Allah berseru, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam." Jadi mereka hidup dalam kekudusan yang sempurna dan tidak tercemar oleh dosa. Dan atribut malaikat yaitu kecepatan. Malaikat juga digambarkan sebagai makhluk yang sangat cepat. Mereka bisa bergerak dengan sangat cepat dalam menjalankan perintah Allah. Kita melihat malaikat Gabriel yang datang dengan cepat untuk menjelaskan penglihatan Daniel. Jadi kecepatan ini berhubungan dengan kemampuan malaikat dalam melaksanakan kehendak Tuhan tanpa hambatan. Atribut malaikat yaitu ketetapan dalam menjalankan tugas. Malaikat selalu menjalankan tugas mereka dengan sempurna, sesuai dengan kehendak Allah. Mereka tidak melakukan kesalahan dan selalu melaksanakan perintah Tuhan dengan ketetapan dan ketundukan yang sempurna. Misalnya di dalam Lukas pasal 1 ayat 19, malaikat Gabriel dengan sangat jelas dan tepat menyampaikan pesan kepada Tuhan kepada Zakaria. Jadi bunyi dari Lukas pasal 1 ayat 19 itu dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah, dan aku diutus untuk berbicara kepadamu dan memberitakan kepadamu berita baik ini." Jadi atribut malaikat ini yaitu keinginan untuk membantu manusia.
Malaikat memiliki perhatian dan keinginan untuk membantu umat manusia dalam melaksanakan rencana Allah. Mereka bertindak sebagai pelayan bagi orang-orang yang akan mewarisi keselamatan. Meskipun mereka tidak dapat menyelamatkan manusia, tetapi mereka berperan dalam membantu, membimbing, dan melindungi umat manusia sesuai dengan kehendak Allah. Jadi natur malaikat digambarkan sebagai makhluk rohani yang memiliki kecerdasan, kehendak bebas, kekuatan, dan kesucian. Namun malaikat tidak terikat oleh dunia fisik seperti manusia. Atribut mereka seperti kekuatan, kesucian, kecepatan, ketetapan dalam menjalankan tugas, dan keinginan untuk membantu manusia. Jadi ini menunjukkan bagaimana manusia dapat menjalankan kehendak Allah dengan sempurna. Malaikat adalah pelayan Allah yang memiliki peran penting dalam rencana keselamatannya. Meskipun mereka tidak seharusnya disembah atau dipuja oleh umat manusia. Klasifikasi malaikat. Malaikat yang paling dekat dengan Allah yaitu serafim. Serafim adalah makhluk malaikat yang berada di hadapan takhta Allah untuk menyembahnya tanpa henti. Serafim digambarkan sebagai malaikat yang berseru, "Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan semesta alam," dan memuji memuliakan Allah. Mereka adalah malaikat yang paling mulia dan yang paling dekat dengan Allah. Yang kedua yaitu kerubim. Kerubim adalah malaikat yang berfungsi sebagai penjaga kekudusan Allah dan kemuliaannya. Dan yang ketiga yaitu takhta. Takhta adalah malaikat yang dianggap bertanggung jawab untuk mendukung takhta Allah. Jadi mereka melambangkan kedaulatan dan pemerintahan Allah atas segala ciptaan. Dan malaikat yang bertanggung jawab untuk pemberian petunjuk dan panduan. Yang pertama yaitu penguasa. Malaikat ini memiliki otoritas atas berbagai aspek alam semesta. Mereka bertugas untuk memimpin atau mengendalikan beberapa area kehidupan rohani dan fisik. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12 menyebutkan penguasa-penguasa dunia ini. Sebagian dari struktur malaikat yang ada dalam peperangan rohani. Dan yang kedua yaitu penguasa kerajaan. Penguasa ini memiliki tanggung jawab atas kerajaan-kerajaan atau wilayah-wilayah tertentu di bumi. Yang ketiga yaitu pemerintah. Malaikat dalam kategori ini dipercaya bertanggung jawab untuk melaksanakan pemerintahan surga, mengatur aspek-aspek tertentu dari dunia rohani dan fisik. Mereka juga memiliki peran dalam memimpin para malaikat lain dalam tugas-tugas mereka. Jenis-jenis malaikat yaitu serafim, kerubim, dan Gabriel, Mikhail. Gabriel adalah malaikat yang berfungsi sebagai utusan Allah, seringkali menyampaikan pesan-pesan penting kepada umat manusia, seperti kepada Maria mengenai kelahiran Yesus. Jadi, di dalam klasifikasi malaikat, ada juga malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh ini yaitu malaikat yang memberontak terhadap Allah dan malaikat yang jatuh ini telah dipimpin oleh Lucifer atau iblis. Jadi
mereka dikenal sebagai malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh ini mereka menjadi bagian di kerajaan kegelapan dan mereka berfungsi untuk melawan kehendak Allah. Mereka berperang melawan malaikat yang setia dan mencoba menggagalkan rencana keselamatan Allah untuk umat manusia. Berikut yaitu pelayanan malaikat. Pelayanan malaikat kepada Allah. Malaikat diciptakan untuk memuliakan dan menyembah Allah. Salah satu tugas utama malaikat adalah untuk melayani dan memujinya dalam kekudusan dan kemuliaannya. Mereka adalah pelayan Allah yang tanpa henti terus-menerus menyembah dan memuliakan Tuhan. Yang kedua yaitu pelayanan malaikat kepada manusia. Malaikat juga melayani umat manusia sesuai dengan kehendak Allah. Mereka berfungsi untuk membantu, melindungi, membimbing, memberikan wahyu kepada manusia. Jadi di dalam pelayanan manusia ada beberapa aspek pelayanan malaikat kepada manusia. Yaitu yang pertama, pelayanan sebagai utusan Allah. Malaikat berfungsi sebagai utusan Allah yang menyampaikan pesan atau wahyu dari Tuhan kepada umat manusia. Salah satu contoh utama pelayanan manusia dalam hal ini adalah Gabriel. Malaikat yang mengabarkan berita penting dari Tuhan kepada manusia, contohnya termasuk mengumumkan kelahiran Yohanes Pembaptis itu kepada Zakaria. Lukas pasal 1 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-20. Kedua, mengumumkan kelahiran Yesus Kristus kepada Maria. Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Menyampaikan berita tentang kebangkitan Yesus kepada wanita-wanita di kubur. Matius 28 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Pelayanan dalam perlindungan. Malaikat juga berperan dalam melindungi umat Allah. Itu Mazmur pasal 91 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-12. Itu dikatakan bahwa malaikat diberikan kepada umat Tuhan untuk menjaga mereka dalam segala keadaan. Sebab ia akan memberi perintah kepada malaikat-malaikatnya mengenai engkau, supaya mereka menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas segala tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pelayanan dalam memberikan petunjuk dan bimbingan. Malaikat seringkali berperan sebagai pembimbing atau penuntun bagi umat Tuhan. Mereka membantu dalam memberikan petunjuk ketika umat Allah menghadapi keputusan besar atau tantangan. Contohnya ketika malaikat menuntun Filipus untuk bertemu dengan seorang pejabat Ethiopia. Dan yang berikutnya pelayanan dalam membebaskan. Malaikat tidak hanya berfungsi dalam hal perlindungan, tapi juga di dalam hal pembebasan. Mereka dapat membebaskan orang di situasi yang sulit atau berbahaya sesuai dengan rencana Allah. Salah satu contoh malaikat yang membebaskan yaitu Petrus dari penjara di Yerusalem. Jadi pada saat itu malaikat datang pada malam hari. Lalu dia membuka pintu penjara dan membawa Petrus keluar dengan selamat. Berikut yaitu pelayanan dalam menyampaikan keadilan Allah. Malaikat juga bertugas untuk menegakkan keadilan Allah. Di dalam beberapa cerita Alkitab,
Malaikat bertindak sebagai agen untuk menegakkan hukuman Allah terhadap kejahatan atau dosa. Salah satu contoh malaikat yang menghancurkan yaitu Sodom dan Gomora karena kejahatan yang meluas di kota-kota tersebut, dan malaikat juga berperang dalam melepaskan hukuman tersebut terhadap bangsa-bangsa atau kota-kota yang menentang kehendaknya. Pelayanan malaikat dalam proses keselamatan. Malaikat berperang dalam rencana keselamatan. Meskipun mereka bukan agen penyelamat yang hanya dilakukan oleh Yesus Kristus, namun mereka terlibat dalam setiap aspek dari rencana keselamatan. Seperti membawa berita keselamatan, melindungi umat percaya, dan berperan dalam acara-acara yang berkaitan tentang keselamatan. Dan malaikat memberi kabar sukacita tentang kelahiran Yesus yang merupakan inti dari keselamatan Allah bagi umat manusia. Pelayanan malaikat di akhir zaman. Malaikat juga berperang dalam peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-7. Malaikat diberikan tugas untuk mengabarkan Injil kepada dunia dan menyerukan pertobatan. Di akhir zaman, malaikat juga akan memainkan peran penting dalam penghakiman terakhir. Ketika mereka akan mengumpulkan orang-orang yang telah menolak Allah dan menghadapinya dalam penghakiman. Jadi, pelayanan malaikat adalah bagian penting dari rencana Allah untuk dunia. Malaikat melayani Allah dengan menyembah dan memujinya di surga. Tetapi mereka juga melayani umat manusia dengan cara yang sangat praktis dan spiritual. Mereka menjadi utusan Allah, pembimbing, pelindung, dan agen yang menjalankan kehendak Allah di bumi ini. Jadi, kesimpulan di dalam Injilologi ini adalah mengajarkan bahwa malaikat adalah makhluk rohani yang memiliki tugas untuk melayani dan umat manusia. Mereka berperan penting dalam penyampaian pesan Allah, perlindungan, pembimbingan, dan bahkan dalam peperangan rohani melawan kekuatan jahat. Jadi walaupun malaikat memiliki peran yang sangat mulia dalam rencana keselamatan, dan mereka juga tetap menjadi pelayan yang setia, bukan objek penyembahan. Pemahaman tentang malaikat mengajarkan kita untuk menghargai tugas-tugas rohani yang mereka lakukan dalam mendukung pekerjaan tugas Tuhan, dan untuk tetap mengarahkan penyembahan hanya kepada Allah. Jadi demikian saja yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan ini. Jika ada kata yang kurang dimengerti, mohon untuk dimaklumi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.